Jamlurah, Jangan ampe lupain sejarah Betawi. buat semuanya. Terima kasih saudara-saudaraku, pesilat-pesilat, seniman-seniman, dan kawan-kawan dari aktivis di Tenabang. Sekarang Maya, kita kepengen tanya Bang Sem. Bang Sem, Nah, tadi Bang Sem, sebelum acara kita ini ada pembacaan Maulid. Yang buku Maulid itu ditulis oleh Al-Haji Abdul Majid bin Haji Sa'abah, ya, Tanabang. Nah, ini menurut saya satu puncak dari bagaimana orang Tenabang itu memiliki satu pemahaman atas dirinya, atas lingkungannya, dan diekspresikan dengan bacaan Maulid cara Tenabang tadi. Bagaimana Bang Sem melihat perkembangan ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat kemana? Katanya mau itu belajar mengenai Betawi. Pak Camat dipanggil Pak Camat. Di kampungnya Pak Camat di Batak sana itu ada istilah namanya dalihan natolu. Jadi sebuah konsep kebudayaan. Jadi kebudayaan itu mengalir melalui emak gitu. Jadi setiap orang memiliki fungsi. Nah, orang-orang di Tenabang kayak gitu. Kalau mau nanya Indonesia, jadi kalau ada pertanyaan di mana alamatmu Indonesia, maka jawabannya di Tenabang. Jadi dulu sebelah sana itu, sebelah sana yang lagi dibanggain orang namanya GBK itu, namanya Pecandran. Itu juga bagian dari Tenabang. Lalu dibangunlah, itu menjadi Konevo. Kemudian menjadi gedung DPR, MPR, kemudian menjadi gelanggang olahraga Senayan. Nah, sebagian penduduk Tenabang itu hijrah ke Tebet. Nah, wilayah itu namanya Pecandran. Nah, kemudian bergerak dia, ada rel di sini, ya, bergerak dia ke sini, namanya Gelora. Kemudian balik dia nyebrang ke situ. Jadi kalau di atas ada namanya Duku Atas, nah kalau di sini namanya Duku Pinggir. Nah, di Duku Pinggir ini itu luar biasa. Di situ lahirlah atau hiduplah di situ namanya Abdillah Haris. Haris itu yang menciptakan lagu Kudaku Lari, Kau Gagah Berani. Nah, kemudian Abdillah Haris itu juga yang menjadi sutradara film Panji Tengkorak. Habis itu nah, kemudian Abdillah Haris itu menikah itu sama mantan istri pertamanya Peramli. Nah, kemudian kita pergi ke kebun kacang. Nah, di kebun kacang ada almarhum Mas Habi, ada Husain Bawafi. Yang Husain Bawafi itu menulis lagu Seroja yang dipopulerkan oleh Ahmad Jais, oleh Peramli. Kemudian bergerak lagi sedikit. Kalau tadi Babe Hair itu nyebut yang namanya kebun sayur. Nah, di kebun sayur itu jadi ada nama tokoh besar yang itu sangat dikenal di Australia, kemudian sangat dikenal di Eropa, namanya Said Kelana. Said Kelana itu nggak pernah menyekolahkan anaknya di sekolah, tapi dia didik sendiri. Nah, salah satu anaknya yang terkenal itu namanya Imanian. Itu tinggalnya di kebun sayur. Kemudian balik lagi ke sini, jadi nyebrang ke sini sebelum ada Waduk Melati itu,
Dia bikin waduk Melati. Nah kemudian penduduknya itu dipindahin ke Tomang. Dari waduk Melati pindah ke Tomang. Nah, pindahin ke Tomang. Nah yang ditanya sama Yahya itu berhubungan itu sama kiroah. Jadi dulu di Betawi di Jakarta itu ada ahli kiroah yang sangat luar biasa, namanya Haji Darip. Haji Darip itu dari Klender. Akan tetapi untuk wilayah barat, untuk orang-orang dari Tangerang, untuk orang-orang dari Cengkareng, untuk orang-orang dari Kebun Jeruk, untuk orang-orang dari kampung kecil, kemudian dari Roblong, itu belajar kiroatnya di situ. Itu samping SMP Muhammadiyah itu ada gang sedikit, maka disitulah beliau mengajar. Haji Darip. Nah kemudian setiap maulid kita baca rawi. Nah di Tanah Abang ini ada yang paling jago baca rawi, namanya Ustadz Yahya Muhajar, yang rumahnya sekarang itu udah jadi gedung tinggi. Kalau dulu kita bilangnya Hotel Kartika Plaza. Orang Tanah Abang yang pertama kali kenal bowling, orang Tanah Abang yang pertama kali kenal yang namanya tangga jalan. Yang Muhajar tuh. Bangunan. Nah Yahya Muhajar itu kemudian bangunlah jadi satu bangunan itu namanya Kartika Plaza. Nah kemudian di situ ada bowling pertama kali. Ya, waktu itu kantor kelurahan Kebon Melati itu ada di pojokan yang sekarang BNI City, yang menjadi stasiun MRT sekarang. Nah di atasnya dulu tuh aduan anjing, namanya Greyhound. Lalu ada Talang Betutu. Ini di Talang Betutu orang hebat semua tuh. Ada Elis Iskak, ada Indriati Iskak, ada Boy Iskak, ada Mika Wijaya. Lalu geser sedikit, itu ada polisi yang sangat terkenal, namanya Awaludin Jamin. Nah di seberangnya itu ada orang yang memperkenalkan Indonesia sampai ke Mesir melalui RRI, namanya Yusuf Ronodipuro. Nah sebelahnya Yusuf Ronodipuro itu ada auditor militer yang menghukum mati Subandrio. Nah di seberangnya itu rumah saya. Jadi Nah di seberangnya rumah saya. Tahu rumahnya itu muter-muter sampai ke. Habis Yusuf itu bergerak lagi ke sini. Jadi kalau di sebelah Masjid Al Makmur itu ada tukang kopi Asyong. Si Asyong ingat nggak? Nah di situ, di Jalan Martapura pojokan itu, apa encingnya Asyong. Melalui inilah kita kenal ini. Gambang Kromo. Karena setiap hari Imlek itu segala macam pasti ada cokek, pasti ada Gambang Kromo. Lalu masuk kebun sayur, kemudian pindah lagi ke kebun kacang. Kalau anak-anak Tanah Abang atau anak-anak Betawi dulu mau sekolah di Gontor, itu pergi ke kebun kacang Gang 6 sama Om Zawawi. Jadi satu-satunya perwakilan Gontor di Jakarta itu ada di kebun kacang Gang 6. Tapi kalau ente mau itu belajar yang namanya gendang calte, itu ada di kebun kacang Gang 3, namanya Bang Boim. Kalau mau nyanyi lagu Melayu, itu ada di kebun kacang Gang 30, namanya Rita Zahara. Kalau mau pakai baju bagus, pakai jas bagus, itu ada di kebun kacang Gang 29, namanya Penjahit Sulaiman. Nah kalau mau menjadi tokoh ahli dakwah segala macam, itu masuk Jamiat Her.
Kemudian jangan lupa juga bahwa di Tanah Abang itu ada sebuah masjid yang memenangkan hadiah arsitektur itu Aga Khan Award. Jadi arsiteknya itu yang paling hebat sedunia pada saat itu. Namanya Masjid Said Naum. Nah, yang kita berdiri di sini ini, yang kita duduk sekarang ini dulu kuburan. Oh, dulu kuburan nih Bang ya? Dulu kuburan. Nah, di samping itu, samping sini apa samping situ lah, lupa. Nah, kalau mau latihan nyanyi lagu dangdut ada di sini. Oh, di mana itu? Ini Kang Awaludin. Oh. Karena dulu Arafik tinggal di situ. Ini Kang Awaludin masuk. Itu Arafik tuh lama sekali tinggal di situ. Mau mengenal apa? Mau mengenal Papua? Ada dekat situ. Kemudian pada masanya anak-anak remaja gitu, anak-anak remaja Tanah Abang itu muncul di televisi. Namanya Kiki, seberang tuh rumahnya. Kiki siapa? Kiki Farel? Enggak, Kiki seberang rumahnya. Nah, kemudian satu lagi di Kebun Kacang namanya Didu. Marlia Hardi. Jadi kalau mau ngomong yang namanya Tanah Abang, yang mau ngomong Tanah Abang itu Indonesia ada di sini. Ada gedung DPR, ada gedung MPR, ada lagi yang namanya gelanggang itu Bung Karno, ada Papua. Kemudian ada karya-karya yang sangat terkenal, yang sangat-sangat terkenal itu sampai ke seluruh dunia. Yaitu karya-karyanya siapa? Nah, itu karya-karya Husein Bawafi, kemudian karya-karya almarhum Mas Habib. Lagu-lagu mereka itu abadi karena ditulis dengan hati. Sementara penyanyi-penyanyi sekarang, pengarang lagu sekarang ini menulis lagu pakai tangan. Jadi Bang Salahuddin ini ya, mungkin masih hafal lagu Keagungan Tuhan gitu kan ya. Jadi hasrat cinta ya. Pasti ada. Nah, pada makhluk yang bernyawa itu isinya dakwah. Iya, betul. Jadi jauh sekali sebelum Roma Irama latihan nyanyi di pojok sana tuh, itu samping Waduk Melati sama Elvi Sukaisi itu, sama namanya Husein Sanif di situ. Husein Sanif biola. Ya. Kemudian harmonium yang ente ngomong segala macam itu. Kalau mau mempelajari agama juga lengkap di sini. Ente pergi ke Jalan Kota Bumi, ada Haji Yahya Muhajar. Kalau mau yang agak modern dikit, pindah Kampung Baligang 12. Karena tokoh-tokoh besar mengajar di situ. Muhammad Nasir mengajar di situ, Anwar Haryono mengajar di situ, Al-Munawarah. Lalu berdirilah Masjid Taqwa ini. Karena kejauhan orang ke sana, bikinlah Masjid Taqwa di sini. Kemudian belum lagi di Pejompongan. Ada orang Betawi yang sangat luar biasa, hebat, menjadi pengacara, ditakutin oleh Belanda. Namanya Mr. Hood. Masuk Pejompongan itu belok kiri, ada lapangan merah Masjid Al-Abror itu. Disitulah rumah. Jadi Hood ini kalau nggak salah dia juga menjadi bintang orang iklan ya? Oh, bukan bintang iklan? Enggak, orangnya beda. Oh, beda ya. Okay. Kalau Hood yang ada di itu Tanah Abang itu Hood pengacara. Oh, Hood pengacara ya. Kalau Hood wartawan itu tinggal di Bungur. Oh iya, iya Bang. Jadi cerita Abang nanti kita lanjutin lagi. Maya, coba kita menyegarkan kembali para pendengar nih. Ini seru nih. Serius banget ya? Ya, seru ya. Jadi kita baru tahu ternyata Tanah Abang itu mengandung tokoh-tokoh yang kita tidak tahu dan kita tidak ungkapkan di dalam pengetahuan kita. Betul. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Tanah Abang, ya.
kalau kita kuak lebih dalam. Langsung aja saya coba lagi nih semangatnya jam lurah. Jangan sampai lupain sejarah. Betawi Buat semua. semuanya. Cakep.